Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 79 sampai dengan 85. Ini hidup bersih dan sehat anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini Ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Judul teksnya adalah Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Kita lanjutkan anak-anak. Apa isi teks di atas? Tentu anak-anak sudah tahu isi teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Isi dari teks di atas adalah membudayakan rasa malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah sampah berserakan di mana-mana dan tidak rapi. Ini banyak sampah berserakan dan tidak rapi. Tentu anak-anak masih ingat slogan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan pekarangan sekolah agar tidak kotor anak-anak. Ibu lanjut ke materi Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Baik, kita amati pada gambar di sini, tampak pekarangan sekolah yang tidak bersih. Banyak sampah berserakan di mana-mana, ada botol bekas, ada bekas bungkus makanan tersebar di lantai di pekarangan rumah. Kalau kita melihatnya, kita tidak merasa nyaman anak-anak melihatnya di sini, apalagi kita kalau beraktivitas atau berkegiatan di tempat seperti ini pasti tidak nyaman ini. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Saya dapat menceritakan suasana pekarangan sekolah yang tidak bersih. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkan sekolah. Mengapa kita harus mengajak teman-teman untuk membersihkan sekolah bersama-sama? Karena pada intinya kebersihan sekolah ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Kita ajak teman-teman untuk menjaga kebersihan pekarangan sekolah dengan bergotong royong membersihkannya. Ada banyak manfaat dari bergotong royong membersihkan pekarangan sekolah. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Dan yang ketiga, bisa membina kerukunan antar warga sekolah. Ibu lanjut ke materi Ayo menulis anak-anak. Tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuliskan pada kolom berikut. Baik, di sini Ibu hanya memberi satu contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak membuat laporan tidak harus sama dengan Ibu. Ini sesuai hasil pengamatan anak-anak sendiri. Baik, Ibu bacakan. Pekarangan sekolah yang tidak bersih.
Pekarangan sekolah yang tidak bersih merupakan lingkungan yang tidak sehat. Sampah yang berserakan membuat suasana sekolah tidak indah dan bisa menjadi sarang penyakit. Akibatnya, warga sekolah mudah terserang penyakit. Kita harus membudayakan sikap malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, kita harus segera membersihkannya sehingga pekarangan sekolah tampak bersih, indah, rapi, dan nyaman. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Tentu anak-anak masih ingat. Nih, amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Di sini, arah gerakan kepala ke arah kiri. Ini tangan juga gerakannya ke arah kiri. Selanjutnya, kaki ke arah kiri. Untuk kaki bergantian ke arah kiri, selanjutnya ke arah kanan. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Baik, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita amati pada gambar anak-anak di sini, Dayu dan teman-teman sedang memeragakan tari gerakan menyapu lantai. Kalau kita amati dengan cermat, tampak kalau ini membentuk pola lantai anak-anak. Ini saat menari membentuk pola lantai. Di sini membentuk pola lantai mendatar atau horizontal. Di gambar kedua di sini tampak membentuk pola lantai. Di sini anak-anak, ini garis lurus mendatar. Yang di sini yang kedua garis lurus, di sini tegak. Ini vertikal. Membentuk pola lantai mendatar atau horizontal. Yang kedua membentuk pola lantai tegak atau vertikal. Selanjutnya di gambar ketiga ini membentuk pola lantai huruf V. Selanjutnya di gambar keempat di sini membentuk pola lantai lingkaran. Jadi saat menari ini selain gerakan tari juga bisa diperindah dengan pola lantai. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Ini gambar gendang, gambar rebana, gambar tamborin, dan gambar tifa. Keempat alat musik ini termasuk jenis alat musik ritmis. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Di sini tampak gambar rebana. Bagian permukaan atas dari rebana ini adalah berbentuk bangun datar, yaitu bangun datar lingkaran. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Selanjutnya, bagian dari gendang di sini, ini berbentuk bangun datar segitiga. Masih ingat anak-anak? Ibu lanjutkan. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun, ini susunannya Ibu coret, dapat disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Pola yang pertama anak-anak kita amati, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Lanjut ke pola kedua kita, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran ada dua, segitiga dua, lingkaran dua, segitiga dua. Sekarang pola yang ketiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Jadi
setelah satu segitiga ada 2 lingkaran. Bisa anak-anak? Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini polanya kita cermati anak-anak. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Berarti selanjutnya adalah lingkaran, lingkaran. Kita isikan anak-anak di sini, lingkarannya kita isikan. Lingkaran, setelah itu lingkaran lagi. Nih. Sekarang sudah membentuk pola, yaitu lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran. Lanjut ke pola kedua anak-anak. Persegi belah ketupat, persegi belah ketupat. Jadi selanjutnya persegi. Kita ambil yang di sini anak-anak, persegi. Di sini persegi, selanjutnya belah ketupat. Nih. Sekarang sudah membentuk pola. Persegi belah ketupat, persegi belah ketupat, persegi belah ketupat. Bisa anak-anak? Ibu lanjut ke soal ketiga anak-anak. Kita amati polanya dulu. Belah ketupat, persegi. Di sini persegi, belah ketupat, persegi. Berarti polanya di sini belah ketupatnya ada 2, baru 1 persegi. Berarti kita masukkan dulu belah ketupatnya anak-anak. Ibu masukkan ke sini. Nih. Kita masukkan dulu, baru kita amati. Belah ketupat, persegi. Belah ketupat, persegi. Belah ketupat, persegi. Sudah tepat ini anak-anak. Lanjut ke pola yang keempat sekarang. Di sini persegi, persegi, kosong. Persegi, persegi, lingkaran, persegi. Berarti di sini persegi. Berarti polanya persegi, persegi, baru lingkaran. Persegi, persegi, baru lingkaran. Persegi, persegi. Ini persegi. Ibu masukkan dulu lingkarannya di sini anak-anak. Ini di sini. Ini selanjutnya persegi di sini. Baru kita cek kembali polanya. Di sini. Persegi, persegi, lingkaran. Persegi, persegi, lingkaran. Persegi, persegi. Nanti agak dibesarkan. Nanti anak-anak harus sama anak-anak ini besarnya. Nomor 5 anak-anak, kita cermati dulu polanya. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Berarti selanjutnya segitiga. Kita pindahkan dulu di sini. Segitiga, selanjutnya lingkaran. Ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita cermati kembali polanya. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Sudah tepat. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.